Kenalin, nama gua Kresna. Sekarang gua udah usia di 33 tahun. Hobi gua salah satunya itu adalah naik gunung, dan gua mau membagi kisah seru menurut gua ketika gua mendaki gunung, seru dan mencekam. Salah satu di puncak gunung tertinggi juga di Indonesia, di daerah NTB, Rinjani. Singkat cerita, gue punya temen di sana namanya Bon, salah seorang porter Gunung Rinjani, dan dua rekannya yang sekarang menjadi sahabat gua, salah satunya namanya Inyo. Nah, mereka ini berdua sahabatan. Ketika itu gua mendaki ke sana. Proses pendakiannya berjalan sangat lancar. Namun Rinjani memang terkenal dengan jalur sembalun dan jalur satu lagi gue lupa sebenarnya namanya apa. Cuman salah satu jalur yang tergolong mistis. Bahkan orang lokal sendiri pun menyarankan ketika sore hari itu tidak melewati jalur itu. Namanya kalau tidak salah ingat Senaru, jalur Senaru. Gue mendaki melewati jalur sembalun, semuanya berjalan aman sentosa. Namun ketika proses pulang atau proses turun, kita bukan tidak sengaja, tapi ingin mencari nuansa baru agar tidak bosan, makanya kita lewat jalur Senaru. Nah, yang seru itu setelah melewati beberapa halangan, beberapa rintangan, kebetulan saat itu kita berlima mendaki Gunung Rinjani. Saya, Inyo, dan Bon itu ada di baris depan, lalu di belakang itu ada dua teman saya lagi. Masuk jam 6 sore hari, itu sudah memasuki wilayah hutan Senaru, yang mana banyak orang yang bilang hutan itu punya daya mistis yang kuat. Ya, bukannya saya sombong gitu, cuman saya masih bisa dibilang orang yang berani, tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Setelah terbesit pikiran itu di dalam hati, tiba-tiba langsung terjadi sesuatu. Rekan saya yang di urutan nomor 5 itu kakinya keseleo. Padahal di jalur itu tidak ada akar ataupun halang rintang apapun ataupun jalanan licin, tidak ada. Cuman tiba-tiba dia terkilir lalu jatuh dan membuat dia susah untuk berjalan. Kondisinya itu sudah jam 6, matahari sudah mulai gelap. Kita coba paksa untuk berjalan, diberikan pengobatan sedikit, diurut, lalu kita bawa jalan turun. Namun sepertinya tidak bisa dipaksakan. Waktu sudah mulai masuk di jam 7, langit sudah gelap, kondisi udah mulai bisa dibilang mencekam. Akhirnya saya sebagai ketua grup, setelah berdiskusi dengan Bon, memutuskan untuk buka tenda di jalur Senaru tersebut, di hutan Senaru. Kalau saya tidak salah ingat itu antara pos 3 dan pos 4 atau pos 3 atau pos 2. Yang saya ingat hanya ada tanah lapang kosong untuk membangun 2 buah tenda yang saya rasa cukup. Akhirnya kita turunkan keril, lalu kita buat tenda di situ. Teman saya sih sudah mewanti-wanti. Bon itu sudah bilang berulang kali, di sini seram. Ya, suasananya pun sudah mulai berubah, saya pun merasakan. Cuman apa boleh buat? Jika terus dipaksa jalan, kondisi teman jadi tidak lebih baik, bahkan mungkin akan sangat bertambah buruk. Berat memang keputusan itu, makanya saya harus ambil dan kita buka tenda di situ. Dengan formasi tenda berdekatan, rapat, diharapkan meminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jam 8 kita bangun tenda, masak.
angin dan nuansa dari malam itu memang sedikit berbeda daripada malam-malam lain yang saya rasakan di gunung-gunung lain ataupun dari malam sebelumnya. Akan tetapi ya namanya gunung ya, saya permisi-permisi saja. Berharap bahwa semua baik-baik saja. Setelah makan, setelah dikasih pengobatan teman saya masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda saya, sebelah saya itu Bon. Ini yang sejujurnya pengalaman paling tidak terlupakan di hidup saya. Tenda sebelah saya isinya 3 orang, salah satunya Inyo di sana dan teman saya yang cedera. Malam semakin malam, jam 9, jam setengah 10 kita tidur. Tiba-tiba seperti ada suara bercengkrama, ngobrol. Arahnya dari tenda sebelah. Ya, mungkin teman saya. Saya coba panggil, "Nyok, Nyok." Tidak ada sautan. Dan suara itu tiba-tiba hilang. Hening, hanya suara angin. Saya coba buka tenda. Beranikan diri, saya buka sleting tenda. Itu putih semua. Kabut tebal. Bon tidur nyenyak. Tarik sleeping bag lagi, saya tidur. Gak lama, suara itu nongol lagi. Siapa ini? Apa tenda lain? Gitu. Saya coba panggil lagi dengan suara yang lebih lantang ke tenda sebelah. "Nyok, Man, tidur gak?" Gak ada sautan. Saya hidupin HT, saya panggil. Malah HT itu kayak masuk frekuensi lain. Gitu. Wah, ini udah gak beres nih. Ya, kalau dibilang sedikit spooky, buat saya ya itu lumayan gitu. Akhirnya saya tarik selimut lagi, saya tidur. Mungkin itu sekitar jam setengah 1. Tak terasa tidur kira-kira setengah jam. Ini yang lebih tidak terlupakan lagi buat saya. Kalau pernah kalian merasakan kaki kalian didudukin seseorang, saat itu saya sangat merasakan. Dengan kondisi mata masih terpejam, saya merasa kaki saya ada yang dudukin. Saya mencoba berpikir positif bahwa itu adalah Bon. Tapi setelah saya lihat sebelah saya ada Bon, hal itu berubah seketika. Siapa yang dudukin kaki saya ini? Saya masih tidak berani untuk melihat ke arah pintu tenda. Karena kebiasaan saya selalu menaruh lampu sentir di depan pintu tenda untuk menandakan bahwa tenda ini berpenghuni. Dan kebayang dari posisi saya tidur menghadap pintu tenda, lalu di depannya ada lampu sentir, ada bayangan hitam yang ada di dalam tenda saya. Bentuknya hitam, memunggungi saya menghadap ke pintu tenda, namun dia duduk termenung gitu, duduk merajuk lututnya, menjepit lututnya. Saya kira itu bayangan pohon, tapi ternyata itu di dalam tenda, bukan di luar tenda. Saya colek teman saya, ambil istighfar dalam hati. Bon, bangun. Apa bang? Lo lihat di tenda. Astagfirullahaladzim. Dia melihat hal yang sama. Bon itu adalah orang lokal, warga lokal di situ, dan dia sampai sebegitu takutnya. Padahal Bon ini adalah seorang porter yang
naik Rinjani itu seminggu 2 kali. Bayangin. Dia sampai setakut itu melihat sosok hitam yang duduk di dalam tenda kita. Dan itu menduduki kaki saya sehingga saya tidak bisa banyak bergerak. Dia takut, saya pun takut. Astagfirullahaladzim. Ayat kursi, lafaz-lafaz Allah kita ucapkan. Tapi tidak bergeming. Bayangan itu tidak bergeming. Saya sudah tidak bisa berteriak saat itu. Yang ada di benak saya cuman, maaf kalau saya ada salah, tolong jangan ganggu. Entah tujuannya untuk bersinggah atau untuk mengenalkan diri, saya pun gak tahu itu apa. Mungkin 1 jam lebih bayangan itu ada di situ. Karena sampai ada gerakan di tenda sebelah itu cukup lama. Kita di dalam tenda itu istighfar, melihat sosok bayangan yang duduk di dalam tenda. Sampai akhirnya saya tidak berani melihat lagi dan menutup mata dengan sleeping bag. Bon pun melakukan yang hal sama sambil saya saling berpegangan. Saya bukan takut dibunuh atau dilukai. Saya hanya takut dipisahkan ke dunia yang lain. Makanya saya menggenggam tangan Bon, teman saya. Kita berdua merem, berharap hal ini hilang dengan sendirinya. Namun bayangan itu bukannya hilang, tapi malah berdiri di depan tenda. Gila. Sampai sekarang gue cerita, gue gak lupa dengan bentuk aslinya. Berbadan tebal, sedikit berbulu, rambut panjang. Sedangkan teman saya tidak ada yang berambut panjang. Luar biasa. Pagi menjelang, sepertinya dia pergi dengan sendirinya. Karena ketika mulai warna tenda berubah dari kelam lalu menjadi biru muda, bayangan itu pelan-pelan hilang sendirinya. Kondisi itu membuat saya tidak bisa tidur malam itu. Luar biasa. Dan pagi hari sarapan, saya menceritakan itu ke tenda sebelah saya. Mereka tidak merasakan hal yang sama. Namun mereka hanya merasakan bahwa di bawah tempat mereka tidur itu selalu ada yang mendorong. Itu cerita mereka. Entah itu mendorong atau seperti menjalar. Itu cerita mereka dari dalam tenda mereka. Cuman mereka juga tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak bisa berteriak. Tidak bisa minta tolong. Minta tolong sama siapa? Di sana cuman kita berdua. Tenda kita hanya 2. Hanya tim kita yang ada di dalam hutan Senaru saat itu. Matahari mulai meninggi, kita bergegas pergi meninggalkan hutan Senaru. Sesampainya di bawah di rumah penduduk, kita beristirahat, bakar rokok, sambil bertanya-tanya, itu apa? Itu apa? Siapa yang duduk di dalam tenda kita? Tidak disengaja, bapak warung yang ada di desa Senaru di bawah mendengar cerita itu, selentingan cerita-cerita kita. Jelalahnya, bapak itu dulu pernah merasakan hal yang sama. Namun tidak di dalam tenda, karena dia itu seorang penebang kayu. Dia merasakan itu di shelter dekat dari tempat kita membuka tenda. Benar, tidak lama berselang dari tempat saya buka tenda, saya menemukan shelter kayu.
bapak itu juga menyaksikan bahwa itu adalah makhluk hidup. Dan katanya, kata bapak itu adalah roh penunggu shelter tersebut. Ya Allahualam, saya pun tidak berani banyak bertanya lagi tentang siapa dia asal usulnya, karena orang-orang Senaru sendiri pun, orang-orang wilayah sana sendiri pun sangat menghormati, mensegani untuk melewati hutan Senaru ketika matahari sudah sirna. Semoga kisah gue ini ya sedikit banyak bisa memberitahu kalian bahwa janganlah sesekali melewati hutan Senaru ketika malam tiba. Meskipun hutan itu indah, tapi hormatilah apa yang ada di sana. Sekian cerita dari gue, Kresna. Wassalam. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.